Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relina Sari dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengukuran ranah afektif hasil belajar. Yang pertama, pengertian ranah afektif. Ranah afektif yaitu suatu kegiatan penilaian dalam proses pembelajaran yang ditujukan terhadap sikap peserta didik. Sikap dalam psikologi berhubungan dengan perilaku atau tingkah laku. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sikap berasal dari kata attitude yang artinya perilaku. Jadi, attitude merupakan suatu respon balasan yang diberikan siswa terhadap rangsangan apa yang telah diterimanya. Adapun ciri-ciri hasil belajar ranah afektif yang tampak pada perilaku siswa. Yang pertama, adanya perhatian peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, adanya motivasi dan semangat tinggi dalam kegiatan pembelajaran, serta rasa hormat yang diberikan kepada guru. Dinas Pendidikan membagi menjadi 5 jenjang tingkatan ranah afektif. Yang pertama yaitu menerima, yang kedua menanggapi, yang ketiga menilai, yang keempat mengatur, yang kelima mengkarakteristikkan suatu nilai atau kelompok nilai. Poin yang selanjutnya, tingkatan ranah afektif. Seorang ahli bernama Caldwell membagi tingkatan ranah afektif menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu pengenalan atau receiving, yang kedua pemberian respon atau responding, yang ketiga penghargaan terhadap nilai atau valuing, yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima karakteristik atau characterization. Pada tingkatan receiving, yaitu peserta didik ingin menampilkan kejadian khusus yang ada pada dirinya. Nah, tugas dari seorang pendidik yaitu mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap objek apa yang menjadi afektifnya. Contohnya yaitu pendidik memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk lebih giat dalam pembelajaran maupun dalam proses kerja kelompok. Yang kedua yaitu responding, yaitu partisipasi aktif peserta didik pada tingkat partisipasi pada peserta didik. Nah, pada tingkatan ini peserta didik tidak hanya menampilkan stimulus atau kejadian yang ada pada dirinya, tetapi juga memberikan respon terhadap peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu valuing, yaitu sikap yang menunjukkan internalisasi dan komitmen. Pada kegiatan ini, peserta didik memiliki sikap komitmen terhadap spesifik perangkat apa yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu tingkat organisasi atau mengorganisasikan. Pada tingkatan ini, konflik antar nilai atau beberapa nilai dapat diselesaikan. Yang terakhir yaitu tingkatan yang paling tinggi atau mengkarakterisasikan, yaitu peserta didik memiliki tingkatan nilai pada perilaku sampai pada waktu tertentu. Contohnya hasil belajar berupa emosi pribadi seseorang. Jadi dari kelima kategori ranah afektif dapat diurutkan menjadi urutan dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Yang pertama ada penerimaan, yaitu suatu kemampuan untuk menampilkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain. Kata kunci yang digunakan yaitu menanyakan, mengikuti, memberi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu responsif, yaitu suatu kemampuan memberikan atau berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Contohnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu menjawab, memberi, menaati, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu nilai yang dianut atau suatu kemampuan yang dapat menunjukkan dan membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang kurang buruk terhadap objek yang diapresiasikannya. Contohnya mengusulkan suatu kegiatan sesuai nilai yang berlaku. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu menunjukkan, memilih, dan membentuk. Yang keempat yaitu mengorganisasi, suatu kemampuan membentuk kumpulan nilai dan mengharmonisasikan perbedaan dalam nilai. Contohnya menyepakati etika profesi. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu merancang, mengatur, dan mengidentifikasikannya. Nah, yang terakhir yaitu karakterisasi, kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianutnya.
Contohnya, menunjukkan rasa percaya diri ketika diskusi kelompok ataupun bekerja sendirian. Nah, kata kunci yang digunakan yaitu merumuskan, menyamakan, dan mempertahankan. Selanjutnya, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Mbak Reni Linasari yang tadi menyampaikan materi tentang pengertian penilaian ranah afektif. Nah, saya akan membahas tentang penilaian, skala penilaian atau cara penilaian pengukuran dalam ranah afektif. Yang pertama yaitu menggunakan skala Richter. Skala Richter yaitu skala di mana di situ tersedia berbagai pernyataan-pernyataan dari peneliti atau penilai atau bisa juga disebut sebagai guru yang nantinya akan dijawab oleh siswa, di mana jawabannya nanti akan terdiri dari tingkatan-tingkatan, yaitu misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju, netral, dan seterusnya. Misalkan ada sebuah pernyataan siswa melakukan atau menyimak materi dengan seksama. Nah, nanti pilihan jawabannya ada sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, dan tidak setuju. Nah, siswa nantinya akan menilai dengan menandai dalam kolom di mana dia merasa setuju dengan pernyataan itu. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Dalam skala pilihan ganda ini, guru atau peneliti memberikan pernyataan yang nantinya hanya akan membutuhkan satu jawaban dari pilihan berbagai jawaban, sebagaimana soal-soal esai dan soal-soal pilihan ganda yang telah kita ketahui. Yang ketiga yaitu skala Thurston. Skala Thurston itu skala yang bagaimana? Skala Thurston adalah skala di mana sebuah pernyataan ada berbagai pernyataan yang nantinya akan ditandai oleh siswa, di mana siswa itu merasa setuju dengan pernyataan-pernyataan yang telah disediakan. Jika dalam pilihan ganda, seorang siswa atau pemilih atau yang dinilai itu hanya memilih satu jawaban, sedangkan di skala Thurston ini siswa boleh memilih beberapa jawaban yang dianggap sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya itu skala Goodman. Skala Goodman itu skala yang digunakan untuk mengukur yang hanya membutuhkan jawaban singkat dan meyakinkan. Misalkan iya, tidak, pernah, hanya seperti itu. Jadi dalam skala Goodman ini seorang guru atau peneliti akan memberikan pernyataan-pernyataan yang hanya membutuhkan jawaban iya, tidak, pernah, dan semacamnya. Yang selanjutnya itu skala diferensial. Skala diferensial pemilih atau yang dinilai itu hanya memilih satu jawaban, sedangkan di skala Thurston ini siswa boleh memilih beberapa jawaban yang dianggap sesuai dengan dirinya. Yang selanjutnya itu skala Goodman. Skala Goodman itu skala yang digunakan untuk mengukur yang hanya membutuhkan jawaban singkat dan meyakinkan. Misalkan iya, tidak, pernah, hanya seperti itu. Jadi dalam skala Goodman ini seorang guru atau peneliti akan memberikan pernyataan-pernyataan yang hanya membutuhkan jawaban iya, tidak pernah, dan semacamnya. Yang selanjutnya itu skala diferensial. Skala diferensial itu skala di mana di situ akan disajikan suatu pernyataan, yang satunya itu pernyataan baik dan yang satunya itu berkebalikan dari pernyataan baik tersebut. Nah, di antara pernyataan yang baik itu dan kurang baik itu akan diberikan angka-angka yang menunjukkan skala yang nantinya akan diisi oleh para siswa atau orang-orang yang diteliti. Ketika penilaiannya mendekati yang baik, maka ia akan bernilai baik. Ketika mendekati yang terbaik, maka akan bernilai kurang baik. Selanjutnya, karakteristik ranah afektif. Karakteristik ranah afektif ini ada dua, yaitu nilai atau kompetensi, dan yang ketiga yaitu sikap. Nah, dalam nilai ini yaitu menilai baik dan buruk. Jadi dalam nilai kita hanya menilai, kompetensi kita memahami, kita menilai apakah kita itu memberikan respon terhadap suatu objek. Sikap yaitu respon atau
keempat yaitu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang kelima kebebasan. Negeri Indonesia adalah negeri yang demokrasi, jadi setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan kebebasan. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan apabila benar-benarnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu penilaian dalam ranah afektif. Ada 5 tipe penilaian dalam ranah afektif. Yang pertama yaitu sikap, yaitu suatu tindakan yang secara senang ataupun tidak senang dilakukan pada suatu objek. Biasanya sikap juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja. Terkadang dalam keadaan yang berbeda, seseorang juga akan merubah sikapnya. Yang kedua yaitu konsep diri, yaitu suatu pertimbangan yang dilakukan oleh individu pada keahlian maupun kekurangan dalam dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu minat, yaitu sesuatu yang telah tersusun secara sistematis melalui sebuah pengalaman yang mengakibatkan seseorang mendapat objek khusus, kegiatan pengetahuan, dan keterampilan untuk mendapatkan perhatian. Minat ini juga biasanya merupakan pengetahuan ataupun keterampilan yang dia sukai. Biasanya seorang menyukai sesuatu dan sesuatu itu jadi dia minati, yaitu nilai, suatu kepercayaan terhadap tingkah laku seseorang yang dianggap baik ataupun buruk. Dan yang terakhir yaitu moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap orang lain atau tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri. Biasanya moral itu juga berkaitan tentang sesuatu yang dilakukan orang lain yang kita belum pernah mengetahuinya. Biasanya kalau dalam suasana yang baru dan terdapat aturan yang berbeda di sana, maka ketika melihat seseorang itu akan mengetahui ya apakah ini benar atau salah. Yang selanjutnya yaitu penilaian sikap dalam K13 atau kurikulum 2013. Yang pertama objektif, yaitu penilaian yang dilakukan secara sebenar-benarnya tanpa adanya pengaruh dari subjek menilai. Atau biasanya itu jika menilai temannya itu ada yang secara subjektif, contohnya dia temanku, saya beri nilai yang bagus, seperti itu. Padahal seharusnya itu ya seperti ini, objektif, sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh temannya. Yang kedua terpadu, artinya penilaian dilakukan secara sengaja, sistematis, dan menyeluruh atau menyatu dalam kegiatan pembelajaran dan saling berkaitan. Yang ketiga ekonomis, penilaian dilakukan tepat guna dan efektif dalam melakukan perencanaan, pelaksanaannya, dan pelaporan. Yang keempat transparan, prosedur penilaian dan kriteria penilaian serta pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh semua orang atau semua pihak. Yang terakhir, yang kelima, akuntabel, suatu penilaian dapat dipertanggungjawabkan pada lembaga sekolah maupun lembaga luar sekolah untuk proses teknik, prosedur maupun aspeknya, semua yang dipelajari dalam lembaga tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu edukatif, mengarahkan dan memberi semangat kepada peserta didik serta pada guru. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian yang pertama yaitu secara luring,
atau pelaksanaan secara langsung. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh guru dengan 3 cara, yaitu penilaian langsung dari guru, yang kedua dari diri sendiri, dan yang ketiga antar teman. Penilaian langsung dari guru itu adalah penilaian observasi yang dilihat ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan yang kedua penilaian dari diri sendiri dan antar teman itu biasanya dilakukan ketika akhir pembelajaran atau akhir semester, atau ketika setelah menyelesaikan sebuah tugas, sehingga ketika tugas itu sudah ditunjukkan atau diperlihatkan kepada temannya, disuruh untuk memberikan penilaian terhadap tugas tersebut. Yang kedua secara daring atau penilaian dengan media online. Media online di sini juga ada beberapa yang memungkinkan untuk digunakan dalam penilaian afektif. Penilaian secara daring yang mungkin bisa dilakukan yaitu keaktifan, ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas, ataupun kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran. Seperti saat ini teknologi sudah berkembang, sehingga banyak aplikasi atau media sosial yang digunakan untuk penilaian ini, seperti Google Classroom, YouTube, dan yang terakhir yaitu tujuan penilaian afektif. Yang pertama, untuk memperoleh informasi mengenai minat peserta didik terhadap mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar ketika pembelajaran yang lebih lanjut itu bisa lebih baik. Yang kedua yaitu agar mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu mata pelajaran. Ini juga berkaitan dengan yang pertama, yaitu minat peserta didik. Ketika peserta didik itu mempunyai minat terhadap mata pelajaran ataupun pembelajaran yang dilakukan, itu sikapnya akan baik. Yang ketiga yaitu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Hal ini ketika menilai diri sendiri itu akan mengetahui apakah saya ini sudah baik atau masih buruk. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui nilai individu. Nilai individu ini juga seperti tadi, yaitu apakah saya ini sudah baik atau masih buruk. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.